Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la al-mukarramun, para asatiz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, semoga segala amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan ini alhamdulillah sudah terlewatkan. Semoga sekali lagi apapun yang telah kita laksanakan diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tinggal kurang lebih 20 hari lagi, masih ada kesempatan untuk terus memperbanyak amal ibadah yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Tetapi di sini Tiang hanya mengingatkan bahwa ada satu ibadah yang kita sendiri tahu ibadah ini lebih besar pahalanya lagi daripada semua ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini, yaitu ibadah menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang atau kebanyakan kita begitu masuk bulan suci Ramadan, kita sibuk dan fokus dengan ibadah-ibadah seperti sholat tarawih, tahajud, baca Quran. Semua itu juga sangat bagus. Tapi menuntut ilmu itu nyaris seperti sekian persen diistirahatkan. Kajian-kajian barangkali dikurangi di beberapa tempat. Syiar majelis ilmu seperti berkurang, yang lebih banyak itu ibadah-ibadah. Bagus semuanya. Tapi menuntut ilmu, sekali lagi, banyak riwayat kita sudah sering mendengar, sering membaca, bahkan 1 jam menuntut ilmu dikatakan lebih besar pahalanya daripada ibadah salat sunnah selama 1 tahun, ya. Bahkan puluhan tahun. Yang artinya apabila di bulan ini kita tingkatkan menuntut ilmunya kita, tentu lebih besar lagi, lebih berlipat lagi pahalanya. Dan insya Allah majelis ini juga saat ini juga pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima dari kita semua. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan juga, kan puasa ini Bapak Ibu jemaah sekalian, tujuannya la'allakum tattaqun, agar mencapai ketakwaan. Ketakwaan juga seringkali dipahami ya dengan memperbanyak ibadah. Betul, itu tidak ada yang salah. Tapi ada yang menarik di dalam Al-Quran. Ada ayat menyebutkan sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sudah bagian daripada ketakwaan hati. Nah, jadi dispesifikkan lagi, takwaan hati berarti spesial. Apa yang spesial itu? Mengagungkan syiar Allah atau membesarkan syiar Allah, syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim syiar Allah, itu sudah ketakwaan hati yang luar biasa. Nah, jika ditanya apa yang dimaksud dengan mengagungkan syiar Allah, itu dalam ayat lain dijelaskan atau disebutkan, misalnya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan unta. Hewan unta kami jadikan, kata Allah, sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, jadi kita mendengar syiar Allah itu apa gitu. Ternyata Al-Quran menyebutkan syiar Allah itu berupa hewan, binatang,
unta. Yang di sini memang dimaksud adalah hewan kurban. Jadi jika dikorelasikan, barang siapa mengagungkan syiar Allah yang termasuk di dalamnya hewan kurban, maka itu sudah ketakwaan hati. Ayat lain, inna safa wal marwata min sya'airillah, surat Al-Baqarah. Sesungguhnya bukit Safa, bukit Marwah bagian dari syiar-syiar Allah juga. Berarti barang siapa mengagungkan bukit Safa, bukit Marwah, itu sudah ketakwaan hati. Sementara Safa Marwah bukan hewan, bukan manusia, tapi benda mati, bebatuan. Mengagungkan batu, takwa, ketakwaan hati, karena itu syiar Allah. Mengagungkan hewan kurban, itu takwa, karena itu syiar Allah. Nah, apa yang menarik di sini? Kata ulama kita, kalau hewan saja ada yang syiar Allah, syiar-syiar Allah, dan bebatuan juga ada yang menjadi syiar-syiar Allah. Masa dari manusia tidak ada yang menjadi syiar-syiar Allah? Nah, disinilah kemudian para ulama menyebutkan kata syiar itu sendiri dari kata yash'uru, yang artinya merasakan. Syu'ur, merasakan, masyair. Syiar-syiar Allah maksudnya hal-hal yang membuat kita merasakan kebesaran Allah. Dan betul kita ketika hewan kurban, ibadah kurban berlangsung, kita merasakan kebesaran Allah. Ketika kita di Safa Marwah, kita merasakan kebesaran Allah. Maka di sini para ulama, para aulia, ulama dan aulia inilah yang paling membuat kita merasakan kebesaran Allah dengan ilmu-ilmu mereka, dengan nasihat-nasihat mereka, dengan cahaya-cahaya keberkahan mereka. Dengan kita dekat bersama dengan mereka, itu kita melihat wajah mereka saja, kita sudah merasakan kedekatan Allah, kebesaran Allah. Maka syiar Allah yang tidak kalah penting, bahkan yang terbesar adalah para ulama, para aulia, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengagungkan beliau-beliau, membesarkan beliau-beliau, memuliakan beliau-beliau, ya, yang diantaranya dengan cara dekat dan terus mengaji bersama beliau-beliau, itu sudah berlipat-lipat ketakwaan hati. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Itu sebabnya di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka kita mencapai atau menggapai ketakwaan, selain dengan banyak ibadah, juga yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, untuk kita tingkatkan, pendekatan kita dengan para ulama, para ahlullah, dan mengaji menuntut ilmu bersama beliau, yang mana pahala ilmu, pahala menuntut ilmu lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah yang lain. Terakhir juga mengenai bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran kan, di mana kita banyak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri ketika diceritakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, langsung dilanjutkan hudan linnas, sebagai petunjuk. Kata-kata sebagai petunjuk ini juga sebenarnya peringatan agar tidak hanya dibaca. Bagus dibaca, pahalanya banyak, dikhatam berkali-kali, sangat mulia. Tapi Allah ingatkan hudan linnas, sebagai petunjuk. Artinya ada petunjuk di situ yang harus digali dan dicari untuk menjadi pedoman hidup, tidak hanya sebagai bahan bacaan, tapi juga pedoman hidup. Dan hidayah Al-Quran itu tidak bisa diperoleh tanpa menuntut ilmu. Jadi itu isyarat ketika Allah mengatakan hudan linnas, supaya di bulan suci Ramadan ini juga kita tingkatkan aktivitas menuntut ilmu, mencari hidayah-hidayah Al-Quran melalui para ahlinya. Yang lebih tajam lagi, dalam surat yang lain, surat Muhammad, surat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surat Muhammad namanya dalam Al-Quran.
Di situ apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi isi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci, sudah tertutup rapat? Ini kenapa yang katakan tajam? Karena kesimpulan dari ayat ini, orang yang tidak mentadabburi, merenungi, mengkaji, menggali hidayah-hidayah Al-Quran, itu sama dengan hatinya terkunci, tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Maka karena itu, selain kita tingkatkan bacaan kita terhadap kitab suci Al-Quran, dikhatam berulang-ulang sangat bagus, sampai tengah malam kita tadarus, tapi juga perlu kita introspeksi sejauh mana kajian kita, penggalian kita juga terhadap atau tadabbur kita terhadap hudan linnas ini, terhadap hidayah-hidayah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, sehingga hati kita betul-betul terbuka, tidak tertutup lagi, yang kemudian mendapatkan ketakwaan hati yang setinggi-tingginya di sisi Allah, sekali lagi melalui ibadah menuntut ilmu. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, tentunya dari para ahlinya, di samping ibadah-ibadah yang lain. Semoga dikabul dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.